Pejabat Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi pada Selasa 17 Februari 2025. Baik Ukraina maupun Eropa sama-sama tidak diundang dalam pertemuan itu. Namun menjelang perundingan, para pejabat Rusia mengungkap pertemuan ini akan membahas normalisasi hubungan Washington dan Moskwa. Apa tujuan sebenarnya pertemuan AS Rusia di Arab Saudi? Simak selengkapnya dalam video berikut. AS mengirim delegasi ke Arab Saudi yang terdiri dari Menlu AS Marco Rubio, Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz, dan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Mereka dijadwalkan bertemu dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Penasihat Kebijakan Luar Negeri Rusia Yuri Usakov. Setelah mendarat di Riyadh, Usakov menjelaskan tujuan pertemuan pejabat AS Rusia adalah untuk memulai normalisasi hubungan yang nyata antara Washington dan Moskwa. Kepala Dana Kekayaan Negara Rusia, Kirill Dmitriev, yang diharapkan hadir juga pernah mengatakan dirinya akan berusaha membangun hubungan baik dengan AS. Saat ditanya bagaimana cara membangun kembali hubungan bisnis dengan AS, Dmitriev mengatakan perusahaan-perusahaan minyak AS memiliki bisnis yang sangat sukses di Rusia. Dengan demikian, ia yakin suatu saat AS akan mau bekerja sama, terlebih jika mereka memiliki akses sumber daya alam ke Rusia. Diketahui 3 tahun lalu saat perang pecah, perusahaan-perusahaan minyak terkemuka barat menarik diri dari Rusia dan bergabung dengan perusahaan lain. Melalui pertemuan ini, Dmitriev akan memperingatkan AS bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah kehilangan 300 miliar dolar AS karena meninggalkan Rusia. Oleh karena itu, pertemuan ini diharapkan akan membuka kemungkinan kembalinya perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika ke Rusia. Menurut Dmitriev, AS dan Rusia perlu berdiskusi dengan fakta, bukan hanya dogma ideologis untuk meraih kesuksesan melalui kerjasama. And on our team, on our delegation, I'll be responsible mostly for economic area, and we can do a lot in economic area. It's very important to understand that U.S. businesses lost around $300 billion from leaving Russia. So there is huge economic toll on many countries from what's happening right now. And we believe the way forward is through solutions, through problem solving. Pertemuan AS Rusia berlangsung kurang dari seminggu setelah Trump berbicara dengan Putin via telepon. Kata Trump, ia dan Putin membicarakan keuntungan besar yang akan didapat AS dan Rusia jika mereka suatu hari menjalin kerjasama. Trump juga menuturkan ia dan Putin telah sepakat memulai negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Komentator Rusia berharap pertemuan AS Rusia membuka jalan bagi AS untuk mencabut sanksi-sanksi berat yang diberlakukan Biden sebelumnya. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, pembatasan ekspor diberlakukan pada hampir 100 perusahaan atau individu untuk membatasi produksi senjata Rusia. Tak hanya AS, Inggris, Uni Eropa bersama negara-negara lain juga menerapkan sanksi terhadap Rusia. Sanksi itu diterapkan agar perekonomian Rusia melemah. Selain mengakhiri sanksi AS, pertemuan itu juga menjadi langkah Trump menyudahi isolasi diplomatik terhadap Rusia, sekaligus menghentikan perang di Ukraina. Bagi Arab Saudi yang memfasilitasi pertemuan AS Rusia, momen ini menjadi kesempatan untuk mencapai kedamaian global. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menganggap pertemuan AS Rusia adalah bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan perdamaian dunia. Selama ini diketahui Arab Saudi telah menghindari keberpihakan dalam konflik Rusia-Ukraina. Selama perang, Arab Saudi mengirim bantuan kemanusiaan ke Ukraina sembari membina hubungan baik dengan Rusia. Kenetralan ini terlihat saat Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab menolak menandatangani pernyataan bersama dalam konferensi perdamaian di Swiss yang tidak menghadirkan Rusia. Bagi Eropa dan Ukraina, kabar pertemuan AS Rusia membingungkan mereka dan menimbulkan kekhawatiran. Ukraina khawatir Trump akan mencoba memaksakan kesepakatan damai di Ukraina yang mungkin akan menguntungkan Rusia.
Zelensky pun bersikeras akan menolak kesepakatan apapun yang berkaitan dengan negaranya jika Ukraina tak dihadirkan dalam perundingan. Terlebih, Ukraina memang tidak diundang dalam perundingan tersebut. Meski demikian, di belakang AS Rusia, Zelensky melangsungkan perjalanan ke Uni Emirat Arab, Turkiye, hingga Arab Saudi. Namun saat dirinya di Arab Saudi nanti, Zelensky menegaskan tidak akan menemui AS maupun Rusia. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Itulah tujuan pertemuan AS dan Rusia di Arab Saudi. Kalau begitu, bagaimana nasib Ukraina ke depannya jika AS dan Rusia semakin mesra? Untuk tahu jawabannya, jangan lupa ikuti terus berita-berita terupdate hanya di YouTube Kompas.com.